Sudah dirahmati Allah, kultum kita pada kesempatan ini insya Allah tentang wasiat Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar radhiyallahu anhu, seorang ulama tabi'in yang luar biasa. Dia adalah Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Beliau anak dari Muhammad bin Abi Bakar atau cucu dari Abu Bakar As-Siddiq. Sebelumnya ada 3 putri Raja Parsi yang tertangkap. Ketika Parsi dikalahkan, maka 3 putrinya berada pada tawanan umat Islam. Ketiga putrinya itu diperlakukan dengan baik, dititipkan di rumah Bunda Aisyah. Ada 3 pemuda muslim, yaitu Abdullah bin Umar, Husain bin Ali, Muhammad bin Abi Bakar. Mereka melirik 3 anak Raja Parsi ini, putri Raja Parsi. Setelah putri Raja Parsi ini masuk Islam di bawah bimbingan Bunda Aisyah, maka seseorang berkata kepada Imam Ali sebagai khalifah. Husain berkata, "Ya ayah, kalau dibiarkan 3 ini kembali atau dinikahi oleh orang-orang yang lemah agamanya, khawatir kita nanti dia tidak terjaga keislamannya." Maka Ali paham Husain dan 3 sejoli berminat. Maka dinikahkanlah 3 pasang, 3 sejoli, yaitu Husain bin Ali, Abdullah bin Umar, dan Muhammad bin Abi Bakar dengan 3 putri Raja Parsi ini. Salah satunya adalah Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar kemudian diangkat setelah menikah dengan putri Parsi, dengan calon ratu di Parsi ini. Kemudian ditugaskan oleh Khalifah Ali untuk jadi gubernur di Mesir. Maka dengan berat hati, sebenarnya mereka ingin membesarkan anaknya di Madinah. Lahirlah Qasim, bayi. Akhirnya dibawa ke Mesir. Terjadilah perang kelompok Ali dengan Muawiyah. Maka sebagai gubernur Muhammad Al-Qasim berada di pihak Ali. Maka terbunuh Muhammad bin Abi Bakar dengan istrinya, yaitu anak Raja Parsi. Maka ditanya ketika terluka Muhammad bin Abi Bakar, dia bertanya, "Mana istriku?" Disampaikan istrinya lebih dulu meninggal daripada dia, tertusuk pedang. "Terus mana anakku? Anakmu selamat." Maka katanya berwasiat, "Kalau aku meninggal, tolong bawa anakku ke Madinah." Maka meninggal Muhammad bin Abi Bakar dalam keadaan terluka. Anaknya Qasim dibawa ke Madinah kepada saudarinya Aisyah. Karena Aisyah anak Abu Bakar, Muhammad anak Abu Bakar, ada satu lagi Abdurrahman. Ketika Qasim dibawa kepada Aisyah, dijaga oleh Ummu Mistah, Abu Abdurrahman, pamannya saudara Aisyah yang masih di Madinah, meminta agar Qasim dia yang menjaga. Tetapi akhirnya Bunda Aisyah tetap bersikukuh Qasim dibesarkannya, dan Abdurrahman menjenguknya, mengarahkannya, tetapi Qasim tetap tinggal bersamanya. Maka belajarlah Qasim bersama Bunda Aisyah, menghafal hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah. Maka jadilah dia seorang ulama yang luar biasa di bawah bimbingan Ummul Mukminin Bunda Aisyah.
maka dia adalah pencetus fikih aulawiyat atau fikih ikhtiari. Bahasa Indonesianya fikih prioritas. Fikih prioritas itu adalah jika ada dua masalah yang mesti kita lakukan, lakukan yang terpenting. Itu fikih prioritas. Maka yang menggagas pertama fikih prioritas adalah Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Terapan fikih prioritas itu adalah dialah orang yang pertama berfatwa mengizinkan rehabilitasi Masjid Nabawi. Maka ketika Umar bin Abdul Aziz ingin merenovasi Masjid Nabawi, yang di situ ada kamar Bunda Aisyah dengan Rasulullah, maka ketika itu ulama menolak. Seluruh ulama menolak. Maka ketika itulah Qasim bin Muhammad berijtihad dengan dalil-dalil yang kuat, berpijak kepada konsep fikih prioritas, karena itu pun rumah tempat tinggalnya, yaitu bundanya Aisyah. Maka dia orang yang pertama ketika orang masih berdebat, diambilnya martil, dipukulkan ke dinding kamar Bunda Aisyah, dan kemudian resmilah ketika itu, sejak itu ada renovasi masjid, membesarkan masjid sampai sekarang. Itu berdasarkan fatwa Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Apa wasiatnya? Berlalulah waktu, dia menjadi ulama nomor 1 di Madinah. Tabi'in berguru kepadanya. Dia perawi hadis yang luar biasa. Dia kalau menyampaikan hadis dengan huruf-huruf, hafal dengan hurufnya. Itu kelebihan dia. Maka sidang jemaah menjelang dia meninggal, dipanggil anaknya, dipanggil muridnya, dihadiri oleh banyak ulama. Dia berwasiat. Katanya, pertama, anakku, jika aku wafat, kafani aku dengan baju yang sering kupakai sholat ini, dengan serban yang kupakai sholat. Karena kakekku Abu Bakar juga melakukannya, berwasiat untuk dirinya. Jadi kain kafan kita, kalau kita bisa pakai baju sholat khusus, pakai jalabiyah yang putih misalkan, itu boleh kita pakai untuk kain kafan kita. Dan biasanya kalau laki-laki dibuatkan, diguntingkan serban, dibuatkan baju. Nah, kalau beliau mengatakan baju yang kupakai sholat, artinya apa? Baju itu jadi saksi sekaligus. Maka pakaikan serbanku ini untukku. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, kemudian dia melanjutkan wasiatnya untuk hikmah kita. Apa kata beliau? Alamadil hayat, kehidupan dan pengalaman telah mengajarkanku bahwasanya ketika Allah mencegah sesuatu kepada kita, belum tentu itu pertanda buruk, karena Allah menggantinya dengan sesuatu yang lain. Kalau Allah menghalangi sesuatu untuk kita, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lain, mungkin lebih baik. Maka katanya, ibuku adalah seorang ratu, calon penguasa Parsi. Tapi Allah ambil kekuasaan itu dari ibuku. Dia tersandra oleh kaum muslimin, dan itu penyebab ibuku masuk Islam. Setelah ibuku masuk Islam, dan itulah penyebab ibuku menikah dengan salah seorang anak sahabat terkemuka, yaitu anak dari kakek Abu Bakar dan bapakku Muhammad. Kemudian ayahku terbunuh di Mesir, ibuku terbunuh, tercegahlah kasih sayangnya untukku. Tapi hilangnya kasih sayang ibuku dan ayahku, itulah penyebab aku mendapat kasih sayang istri Rasulullah, Bunda Aisyah. Aku dibesarkan dan dididik oleh Bunda Aisyah, dan aku dibesarkan di rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berusaha mencari
mencari usaha-usaha mencari rezeki, Allah menghalangi itu dariku. Terhalangnya aku jadi pengusaha, Allah membukakan pintu-pintu ilmu untukku. Dan akhirnya aku menjadi seorang alim bersama kalian. Maka kehidupan ini bisa saja sesuatu yang dihalangi Allah dari kita, maka Allah ingin membukakan pintu lain untuk kita. Dan bisa saja yang terhalang itu sendiri adalah nikmat tersendiri untuk kita. Itulah pesan terakhir dari Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, seorang ulama terkemuka di kalangan tabi'in, penggagas fikih aulawiyat yang pertama dalam sejarah hukum Islam. Banyak maaf sidang jemaah dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.